Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel saya. Di video kali ini, saya akan mengajak Anda untuk menjelajahi kisah Nabi Yusuf, salah satu nabi yang paling istimewa dalam sejarah Islam. Kisah Nabi Yusuf adalah salah satu yang paling lengkap dalam Al-Quran dan penuh dengan pelajaran berharga. Mari kita simak bersama kisahnya yang menginspirasi ini. Nabi Yusuf, atau Yusuf AS, adalah anak dari Nabi Yakub dan Rahil. Ia tumbuh dalam keluarga Nabi yang saleh dan memiliki 11 saudara laki-laki, dengan Bunyamin sebagai saudara kandungnya. Sejak usia muda, Nabi Yusuf telah menunjukkan kecerdasan dan kebijaksanaan yang luar biasa, membuat ayahnya sangat mencintainya. Suatu malam, Nabi Yusuf bermimpi melihat 11 bintang, bulan, dan matahari bersujud kepadanya. Mimpi ini sangat istimewa, dan ayahnya, Nabi Yakub, mengerti bahwa itu adalah pertanda besar tentang masa depannya. Dia memahami bahwa Nabi Yusuf akan menjadi orang yang mulia dan dihormati oleh keluarganya. Tetapi, mimpi ini juga memicu iri hati saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka merasa bahwa ayah mereka lebih menyukai Yusuf, dan rasa cemburu ini mendorong mereka untuk berencana melakukan hal yang mengerikan. Mereka merencanakan untuk membunuh atau membuang Yusuf. Namun, ayah mereka, Nabi Yakub, merasa khawatir tentang keselamatan anaknya. Akhirnya, dia memutuskan untuk mengizinkan saudara-saudara Nabi Yusuf membawanya bermain di luar kota, dengan syarat agar mereka menjaganya dengan baik. Namun, ketika mereka berada di tengah padang pasir, saudara-saudara Nabi Yusuf memutuskan untuk melaksanakan rencana jahat mereka. Mereka melemparkan Nabi Yusuf ke dalam sumur yang dalam dan kejam. Lalu mereka meninggalkannya di sana untuk mati. Tetapi, takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala berbeda. Dia melindungi Nabi Yusuf dalam sumur itu dan mengirimkan sekelompok pedagang yang sedang melintas. Mereka tiba di sumur tersebut untuk mengambil air dan terkejut melihat seorang pemuda yang tampan terdampar di dalamnya. Pedagang-pedagang ini kemudian memutuskan untuk menjual Nabi Yusuf sebagai budak dengan harga tinggi. Mereka membawanya ke Mesir dan menjualnya kepada seorang pembesar kerajaan yang bernama Kitfir. Kitfir dan istrinya, Zulaiha, menjadi majikan Nabi Yusuf. Mereka menyayanginya dan akhirnya menjadikannya sebagai anak angkat dan pelayan di rumah mereka. Zulaiha terpesona oleh ketampanan Nabi Yusuf dan merasa tergoda. Ia berusaha menggoda Nabi Yusuf untuk berbuat zina, tetapi Nabi Yusuf menolak dengan tegas dan memohon perlindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Zulaiha tidak mengendur dalam usahanya menggoda Nabi Yusuf, dan akhirnya, percobaan tersebut berujung pada perkelahian antara mereka. Pada saat itu, Kitfir pulang ke rumah dan menemukan istrinya dan Nabi Yusuf dalam keadaan kacau. Zulaiha mendakwa Nabi Yusuf berusaha memperkosanya, sementara Nabi Yusuf membela diri dan menegaskan bahwa dia tidak bersalah. Kitfir, dalam posisi sulit, meminta saran kepada seorang saksi yang menyarankan bahwa jika baju Nabi Yusuf robek di depan, maka Zulaiha yang benar, tetapi jika baju Nabi Yusuf robek di belakang, maka Nabi Yusuf yang benar. Kitfir memeriksa baju Nabi Yusuf, dan ternyata, baju tersebut robek di bagian belakang. Ini menunjukkan bahwa Zulaiha telah berbohong dan Nabi Yusuf telah berbicara jujur. Kitfir mengampuni Nabi Yusuf dan memerintahkan istrinya untuk meminta maaf kepada Nabi Yusuf. Namun, berita tentang insiden ini menyebar di antara para wanita bangsawan Mesir, dan itu menimbulkan gosip dan celaan. Meskipun dilema dan godaan yang ia alami, Nabi Yusuf memilih untuk memasuki penjara sebagai bentuk perlindungan diri dan menjauhi dosa. Dan, percayalah, Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu berada di sisi orang-orang yang menjalani ujian dengan kesabaran dan ketakwaan. Penjara yang menjadi tempat tahanan Nabi Yusuf akhirnya menjadi tempat yang mengejutkan bagi kisahnya. Di dalam penjara, Nabi Yusuf bertemu dengan dua tahanan yang memiliki mimpi yang membingungkan. Salah satu tahanan bermimpi memeras anggur, yang menandakan akan dibebaskan dan kembali menjadi pelayan raja. Sementara itu, yang lain bermimpi membawa roti di atas kepalanya yang dimakan oleh burung. Mimpi ini menandakan akan dihukum mati dan dimakan oleh burung. Nabi Yusuf, dengan ilmu dan karunia dari Allah, memberikan tafsiran tentang mimpi tersebut. Dan, sambil memberikan tafsiran, Nabi Yusuf juga meminta tahanan yang akan dibebaskan untuk mengingatkan raja tentang keberadaannya dan keadaannya yang tidak bersalah. Namun, sayangnya, sang tahanan yang dibebaskan lupa untuk menyebutkan nama Nabi Yusuf kepada raja, sehingga ia harus tinggal lebih lama di dalam penjara. Suatu hari, sang raja Mesir bermimpi mimpi yang sangat aneh.
Ia melihat 7 ekor sapi gemuk yang dimakan oleh 7 ekor sapi kurus, dan ia juga melihat 7 tangkai gandum hijau dimakan oleh 7 tangkai gandum kering. Mimpi ini membuatnya sangat bingung, dan ia meminta saran dari para ahli tafsir, tetapi mereka tidak bisa memberikan jawaban yang memuaskan. Hingga saat tiba, tahanan yang pernah berbagi sel dengan Nabi Yusuf ingat akan kehebatan Nabi Yusuf dalam menafsirkan mimpi. Dia pun menceritakan kisah Nabi Yusuf kepada raja dan memberitahunya bahwa Nabi Yusuf adalah seorang yang sangat mahir dalam menafsirkan mimpi. Raja, yang putus asa untuk menemukan makna mimpi anehnya, memutuskan untuk mengirim utusan ke penjara untuk menjemput Nabi Yusuf. Utusan tersebut tiba di penjara dan membawa Nabi Yusuf ke hadapan raja. Raja menceritakan mimpinya, dan Nabi Yusuf dengan penuh kerendahan hati memulai proses penafsiran. Ia menjelaskan bahwa mimpi tersebut menandakan bahwa akan ada 7 tahun masa subur di Mesir yang akan diikuti oleh 7 tahun paceklik yang sangat parah. Ini adalah tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ingin menguji dan mempersiapkan Mesir. Nabi Yusuf juga memberikan nasihat berharga kepada raja. Ia menyarankan agar selama 7 tahun masa subur, Mesir harus mengumpulkan dan menyimpan sumber daya makanan untuk menghadapi masa paceklik yang akan datang. Raja sangat terkesan dengan penafsiran dan saran Nabi Yusuf. Ia memutuskan untuk membebaskan Nabi Yusuf dari penjara dan menjadikannya penasehat istana, dengan tanggung jawab mengelola gudang-gudang makanan. Ketika masa paceklik akhirnya tiba, bukan hanya Mesir yang menderita, tetapi juga banyak negara sekitarnya yang datang meminta bantuan. Salah satu yang datang meminta makanan adalah saudara-saudara Nabi Yusuf. Mereka tidak mengenali Nabi Yusuf, tetapi dia langsung mengenali mereka. Nabi Yusuf memutuskan untuk menguji saudara-saudaranya dan untuk mengungkapkan identitasnya dengan cara yang penuh hikmah. Saat mereka datang untuk meminta makanan, Nabi Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa saudara kandungnya, Bunyamin. Saudara-saudaranya terkejut dan khawatir, karena ayah mereka, Nabi Yakub, sangat melindungi Bunyamin setelah kehilangan Yusuf. Namun, mereka mematuhi permintaan Nabi Yusuf dan membawa Bunyamin bersama mereka dalam perjalanan berikutnya ke Mesir. Ketika saudara-saudara Nabi Yusuf tiba di Mesir dengan Bunyamin, Nabi Yusuf sangat gembira. Dia memeluk Bunyamin dengan erat dan memberitahunya bahwa dia adalah saudara yang telah lama hilang. Namun, Nabi Yusuf meminta agar saudara-saudaranya untuk merahasiakan identitasnya dari yang lain. Nabi Yusuf juga merencanakan ujian untuk saudara-saudaranya. Dia menyembunyikan cawan perak milik raja di dalam karung Bunyamin. Saat mereka berusaha untuk kembali ke rumah, Nabi Yusuf memerintahkan agar mereka semua diperiksa. Ketika cawan perak itu ditemukan di karung Bunyamin, Nabi Yusuf menuduhnya mencuri, sementara saudara-saudaranya bersikeras bahwa mereka tidak tahu apa-apa tentang itu. Momen ini menjadi titik balik dalam kisah Nabi Yusuf. Saudara-saudaranya merasa terkejut, dan mereka bersumpah bahwa mereka tidak akan kembali ke ayah mereka jika Bunyamin ditahan. Mereka merayu Nabi Yusuf untuk membebaskan Bunyamin. Namun, Nabi Yusuf menawarkan syarat yang berat, yakni salah satu dari mereka harus menjadi pengganti Bunyamin dan menjadi budaknya. Saudara tertua Nabi Yusuf, Yehuda, dengan tulus menawarkan diri untuk menggantikan posisi Bunyamin sebagai budak. Ia merasa tidak tega melihat ayahnya bersedih lagi jika kehilangan anak lain. Keputusan Yehuda ini sangat mengesankan Nabi Yusuf, dan dengan rasa haru, Nabi Yusuf mengungkapkan identitasnya kepada saudara-saudaranya. Mereka yang sebelumnya mengira bahwa Yusuf telah tiada, mendengar pengakuan ini dengan keterkejutan yang besar. Mereka merasa malu dan menyesal atas perbuatan buruk mereka terhadap Yusuf. Mereka meminta maaf kepada Nabi Yusuf dan berharap agar Allah Subhanahu wa Ta'ala mengampuni dosa-dosa mereka. Nabi Yusuf adalah contoh utama pengampunan, dan ia memaafkan saudara-saudaranya dengan tulus. Dia juga mengundang mereka untuk tinggal bersamanya di Mesir. Saudara-saudara Nabi Yusuf pulang dengan kabar gembira kepada ayah mereka, Nabi Yakub. Ayahnya, yang telah lama merindukan Yusuf, awalnya enggan percaya. Namun, ketika mereka membuka tas dan menunjukkan barang-barang yang dikirimkan oleh Nabi Yusuf sebagai tanda, ayahnya merasakan aroma Nabi Yusuf. Kesempatan ini akhirnya datang bagi Nabi Yakub untuk bertemu kembali dengan putranya yang hilang. Nabi Yusuf sangat bahagia melihat ayahnya. Ia mempersembahkan tahta raja kepada ayahnya, mengucapkan syukur kepada Allah, dan meminta saudara-saudaranya untuk bersujud kepadanya, sesuai dengan mimpi yang pernah ia alami dulu. Demikianlah,
Kisah Nabi Yusuf adalah kisah tentang kesabaran, ketakwaan, pengampunan, dan akhirnya, rekonsiliasi. Dari kisah ini, kita dapat memetik pelajaran berharga tentang bagaimana Allah selalu bersama orang-orang yang sabar dan tulus, serta bagaimana Dia dapat merubah nasib seseorang dari yang hina menjadi mulia, dari yang susah menjadi sejahtera, dan dari yang teraniaya menjadi terhormat. Kita juga bisa mengambil pelajaran penting tentang pentingnya cinta dan perdamaian dalam keluarga. Kesatuan dan persaudaraan adalah salah satu nikmat terbesar yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita. Jika kita suka dengan video ini dan ingin melihat lebih banyak konten seputar kisah-kisah Nabi lainnya, jangan lupa untuk like, komen, share, dan subscribe channel saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.